Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, semangat pagi ya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko Susanto dalam acara Secangkir Kopi Hangat. Acara Secangkir Kopi Hangat seperti biasa akan membahas seluk-beluk mengenai penyakit autoimun dengan sistem imun tubuh manusia. Dan dalam 1 jam ke depan kita akan membahas sebuah topik yang sangat-sangat luar biasa, sangat menarik. Dan silakan nanti bergabung, silakan join di acara Secangkir Kopi Hangat pada pagi hari ini. Kita sapa dulu nih dari Sobat Muardi. Sobat Muardi untuk yang di Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi, selamat pagi ya, semangat pagi semuanya. Dan juga nggak lupa ini dari Alergi Imunologi Solo ya, para penyintas autoimun silahkan bergabung ya, silahkan join di acara pada pagi hari ini. Dan tidak usah kecewa untuk semuanya, kalau memang tidak bisa ikut acara ini secara live, ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi kapanpun. Jadi enak sekali, sekarang tinggal bawa HP kemana-mana bisa dilihat kembali dengan episode sebelumnya. Ini udah hampir 160-an episode ya sampai sekarang, dan memang sudah agak lama sekali. Dan alhamdulillah ini masih jalan, masih eksis ya. Silahkan yang episode yang 1, 2, 3 dilihat, bisa dilihat kembali ya. Dan juga tetap saya pesankan bahwasanya sekarang memang era Covid sudah sangat-sangat jauh berkurang, tetapi tetap kita harus tetap waspada ya, waspada terkait masalah penularan Covid-19. Silahkan yang belum booster dan memiliki kesempatan untuk booster ya, gunakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin ya. Dengan booster yang baik, dengan booster diharapkan Covid-19 ini segera bisa dieliminasi atau dihilangkan. Ya, dan juga tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan wajib ya. Baik ada virus maupun tidak, tetap cuci tangan dulu ya sebelum apapun. Itu lebih bagus. Dan juga ya yang jelas yang terakhir tetap berdoalah, berdoa untuk kita semuanya bahwasanya semoga kita semuanya tetap sehat, selamat semuanya. Dan juga ini para penyintas autoimun ya, penyintas autoimun kan harus waspada sekali nih terhadap ya. Hari ini kita akan membahas topik yang tidak lepas dari masalah gigi ya, gigi pada penyintas autoimun. Karena ini masalah gigi, berarti kita menghadirkan narasumber juga dari bagian gigi ya, gigi dan mulut ya, yang kompeten di bidangnya. Kalau saya nanti membahas masalah gigi dan mulut ya mungkin bukan kompetensinya. Jadi kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan acara Secangkir Kopi Hangat ini tidak hoax ya, jadi boleh Anda share, boleh di-share sebanyak-banyaknya karena kita tetap menghadirkan narasumber yang kompeten. Hari ini kita ditemani oleh narasumber kita dari bagian gigi dan mulut Rumah Sakit Dr. Muardi. Ini fotonya sudah ada, oh wajahnya sudah kelihatan di sini. Wajahnya sudah kelihatan dari depan kameranya ya. Saya kira buat dari sana, dari depan ya. Selamat pagi ya. Iya, Dokter Sinta nih. Selamat pagi dok. Ya, mungkin ini disapa dulu dok. Ini soalnya kan Sobat Muardi penyintas juga mungkin belum paham nih. Dokter Sinta itu yang mana sih? Halo, selamat pagi. Saya dengan Dokter Sinta. Ya, saya dari KSM Gigi dan Mulut Rumah Sakit Muardi. Ya. Ya, ini beliau ini sekarang staf dari staf medis ya di bagian gigi dan mulut Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya. Sudah lama dok di sini ya? Dari 2014 ya. Oh ya, sudah lama sekali. Memang lama nih. 2014 ya. Sudah ya lama. 8 tahun jadi beliau ini memang dari sini malang melintang, dan ya pengalaman juga banyak. Ini gimana ya aktivitas keseharian dok? Ya di poli saja untuk penanganan pasien sama juga di ruang operasi dok. Selama kemarin COVID gimana? Ini masih main-main sekarang? Kebetulan waktu COVID saya masih kuliah dok, tugas di Bandung. Waduh, berarti nggak di sini ya? Ya, selama COVID di sana juga di karantina kali ya? Ya memang betul ya. Memang ini era COVID ini memang kayaknya ada generasi yang hilang ini 2,5 tahun ini, yang hilang. Kita moga-moga sih bisa aktivitas kembali normal ya. Amin, amin, amin. Terus ini gimana aktivitas keseharian dari pagi, sempat masak enggak ini dok? Biasanya kan kalau nggak sempat sih. Ini suka masak kayaknya. Pintar aktivitas selain apapun ya, banyak olahraga juga masih sempat ya. Iya. Oke, teman-teman. Tadi sudah disempat, dan penyintas autoimun ya. Iya. Ini
kita akan bahas masalah terkait masalah gigi ini ya. Ini kan ada infeksi nih. Infeksi gigi. Jadi ya. gigi kan sering infeksi juga. Ini tidak hanya di penyintas autoimun ya, Dok ya. Iya. Di semua orang bisa ya. Siapapun bisa sakit gigi ini. Siapapun bisa sakit gigi ya. Intinya itu aja. Nah, ini khusus hari ini kan kita bahas di para penyintas autoimun ya. Tapi silakan nanti kalau misalnya dari Sobat Muati misalnya mau menanyakan terkait masalah gigi juga tidak apa-apa, karena mumpung beliau hadir di sini ya. Iya. Mungkin bisa mengenalkan tadi belum lengkap, Dok, dokter gigi, tapi ada SB apa itu belakangnya belum disampaikan tadi. Ya, saya spesialis bedah mulut, jadi kalau misalnya ada masalah dengan gigi belakang ataupun masalah tumor-tumor di mulut ataupun masalah lain di mulut, bisa konsultasi ke saya di Poli Gigi Mulut Muardi. Bagian kan kalau orang Dok ini kan, kalau orang kan lihat namanya bedah itu takut dulu. Bedah mulut itu ngeri. Iya. Sampai bedah mulut itu. Menakutkan, sesuatu yang menakutkan, karena apalagi yang dibedah di bagian mulut, ini orang pada takut. Ini kunjungannya banyak nih, selama COVID dan sesudahnya. Setelah COVID ini sudah lumayan meningkat sih, Dok. Ya. Sudah banyak lah peningkatannya. Dulu kan cuman sehari itu kurang dari 10 ya. Sekarang sudah 30-an ke atas ya. Udah banyak ya. Iya. Yang khusus untuk yang ditangani untuk yang bedah itu banyak juga. Banyak juga, sudah mulai banyak lagi. Nah, ini dia. Ini kalau mumpung ada dokter Sinta nih. Jadi silakan Sobat Muardi bertanya, dan penyintas autoimun silakan bertanya nanti. Mumpung, Dok, perlu dijabut enggak? Dibongkar pakai tang. Oke. Dok, ini ya kita untuk hari Sanggar Kopi Hangat ya, itu biasanya kita bahas penyakit autoimun ya. Iya. Dan ini kita bahas masalah yang infeksi pada gigi ya. Mungkin bisa sampaikan dulu, Dok. Dokter Sinta bisa menyampaikan ke Sobat Muardi maupun penyintas autoimun, sebenarnya infeksi gigi itu yang gimana sih? Dan kita harus waspadanya seperti apa? Dan kapan harus kontrol? Nah, bedanya ada. Baru nanti bedanya dengan penyintas gimana nih? Silakan, Dok. Oke, bisa dibantu slide ya. Ya, kita mulai aja ya. Jadi kalau infeksi pada gigi tentu saja suatu penyakit di rongga mulut yang disebabkan oleh bakteri. Sebenarnya di rongga mulut itu sudah ada flora mulut yang sudah ada bakterinya, ya. Tapi bakterinya masih dalam populasi yang normal, yang tidak menimbulkan penyakit. Nah, tapi pada saat kondisi tubuh lemah, itu si jumlah populasi bakteri itu meningkat, Dok. Jadi itu yang menimbulkan akhirnya infeksi pada gigi. Nah, khusus pada penderita penyakit autoimun, resikonya akan lebih meningkat. Terutama kalau misalnya beberapa penyakit autoimun tentu saja menyebabkan gangguan pada pembuluh darah dan saraf ya, Dok ya. Nah, kalau gangguan dari pembuluh darah dan saraf ini akhirnya suplai darah ke beberapa jaringan dan organ kan pasti menurun, dan itu pasti juga berdampak pada organ mulut. Nah, sehingga kalau misalnya suplai perdarahan ke mulut dan juga suplai nutrisinya jadi berkurang, sehingga gigi akan lebih mudah keropos dan juga jaringan tulang akan gampang goyang. Jadi gigi akan lebih mudah goyang, akan lebih mudah terjadinya karies. Nah, kemudian pada penderita penyakit autoimun ini beberapa juga menyebabkan gangguan pada si kelenjar air liur. Nah, baik penyakitnya sendiri ataupun dengan pengobatannya, di mana pada penderita autoimun itu kan pakai imunosupresan ya, Dok ya. Nah, tentu saja itu mempengaruhi produksi dari si air liur, sehingga para penyintas autoimun itu rata-rata pasti mulutnya kering karena salivanya sangat sedikit. Sedangkan perlu diketahui bahwa saliva ini sangat penting buat kesehatan rongga mulut karena dia merupakan self cleansing dari si rongga mulut. Ya, jadi si saliva ini mempunyai daya untuk membersihkan si rongga mulut, dan juga banyak sekali enzim yang antibakteri di saliva itu. Nah, tentu saja dengan berkurangnya saliva, akibatnya resiko untuk terkena karies akan lebih besar. Nah, kemudian juga pada beberapa penyakit autoimun, contohnya mungkin reumatoid arthritis ya, dia kan menyerang sendi. Nah, kalau yang terkena itu kebetulan adalah TMJ atau temporomandibular joint yang berpengaruh sekali dalam pembukaan dan penutupan rahang. Tentu saja saat membuka dan menutup si pasien akan merasa sakit, sehingga kan akhirnya ada keterbatasan pembukaan mulut, sehingga terjadi juga keterbatasan dalam membersihkan giginya. Akhirnya ya kesehatan mulutnya menurun juga gitu.
Kemudian jadi dari penyakit autoimun dan juga kesehatan gigi ini sangat saling berkaitan ya. Di mana penyakit autoimun dapat memperburuk dari kesehatan gigi seseorang dan juga infeksi pada gigi itu juga dapat memperburuk progres dari penyakitnya autoimun itu. Nah, gimana sih supaya kedua ini tidak nyambung? Tentu saja kita harus rutin periksa ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Atau kalaupun misalnya sebelum 6 bulan sudah ada keluhan, segera datang ke dokter gigi dok ya. Oke. Kemudian yang kita bahas, kalau misalnya infeksi gigi itu masih berupa, kan infeksi itu kan bertahap ya dok ya. Dari yang awalnya masih kayak gigi itu kan ada berbagai lapisan. Yang pertama masih kena email. Dia biasanya sensasinya masih nyeri saja, tapi kadang hilang, kadang timbul. Itu biasanya masih email. Tapi kalau sudah masuk ke bagian lebih dalam lagi, ke bagian dentin, itu biasanya kan sudah banyak percabangan dari saraf di situ. Nah, biasanya pasien akan mengeluh ngilu saat kena dingin, kena panas, itu sudah mulai ngilu. Nah, di situ tentu saja masih bisa dilakukan penambalan. Nah, tapi kalau misalnya si infeksinya lebih masuk lagi, bukan hanya di jaringan dentin, tapi sudah mengenai atap pulpa, kamar pulpa, tentu saja tidak bisa dilakukan penambalan seperti biasa, tapi dilakukan perawatan endo. Tapi kalau infeksinya sudah masuk lebih dalam lagi ke jaringan pendukung gigi atau jaringan periodontal, biasanya itu ditandai dengan sakit saat mengunyah. Jadi karena tekanan itu kan jaringan, karena ada peradangan di jaringan periodontalnya, akhirnya si giginya sakit saat mengunyah. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya dilakukannya pencabutan. Ya. Nah, kalau pencabutan memang ke spesialisasi saya ya. Nah, kalau misalnya itu tidak segera dilakukan juga, terus akhirnya, apalagi pada penyintas autoimun ya, infeksi akan lebih mudah menyebar. Nah, dari peradangan di periapikal itu nanti juga bisa menyebar ke jaringan ikat longgar di sekitarnya sehingga menimbulkan abses. Ya. Jadi kalau misalnya sudah ada keluhan seperti nyeri saat minum dingin, terus saat makan dan saat minum panas, sebaiknya segera ke dokter gigi supaya bisa ditambal sebelum akhirnya dicabut ataupun menimbulkan masalah yang lainnya. Iya. Ini memang kalau masalah mencabut ini memang nomor satu ya, paling takutkan. Karena ada istilah daripada sakit hati daripada sakit gigi ya. Kebalik nih, daripada sakit gigi lebih baik sakit hati. Iya. Tapi memang sakit sekali itu ya. Kalau sakitnya itu kalau dihitung 1/10 itu berarti sakit gigi nomor berapa ya? 10 kali ya. Sakit sekali. Itu sakit sekali yang tapi tidak elok untuk dijenguk ya. Iya, tentu saja. Sakit gigi nggak ada. Dan ini kan menarik sekali. Jadi bahwasanya tadi yang dibahas Presiden terkait masalah air liur juga salah satunya tadi ya. Iya. Air liur juga sebenarnya penting juga. Ini kan juga pasien juga tanya, dok, lagi kalau ada air liurnya ada yang kering, terus kemudian ada yang banyak, itu kira-kira kenapa ya? Apa memang kalau infeksi terus tambah banyak itu bagaimana? Gimana? Kalau ada air liur ya, kan kita punya air liur, produksi air liur. Kadang kan ada seseorang yang hipersalivasi, ada produksinya banyak, ada juga yang, dok ini saya kok kering terus ya? Ya, kalau kering terus bisa karena penyakit sistemik tadi ya dok ya, atau juga karena ada hipotiroid dan lain-lain. Nah, kalau hipersalivasi mungkin memang hipertiroid juga bisa mempengaruhi. Tapi biasanya pada penderita hipersalivasi itu malah kesehatan mulutnya bagus dok, karena memang pembersihannya bagus. Bagus ya. Iya, cuman memang terganggu ya, beler-beler ya. Oh, iya, betul. Tapi juga pada pasien kayak pasien abses itu juga biasanya malah hipersalivasi, karena kan si lidahnya itu kan kayak terdorong gitu kan, jadi itu kayak ngeces gitu. Ya gitu. Iya betul, memang penting nih, jadi jangan lupa loh, ini ternyata pekerjaan tetap penting itu saat ya. Iya. Atau gini kan, ini kalau tadi sudah disampaikan ya, mungkin diulang lagi, kapan ini kan tadi kan salah satunya kalau udah sakit harus dicabut ya. Iya. Nah, apakah saat sakit itu harus dicabut langsung? Kan orang gini, dok ini kan masih sakit, ini langsung cabut atau enggak ini? Gimana? Kan, kapan harus datang, kapan dicabut kan gitu? Oke. Biasanya saat sakit gigi itu pada masa saat pulpitis atau kita istilahnya pulpitis ya dok ya. Jadi
ada peradangan pada si pulpanya, itu si anestetik itu nggak akan mempan. Jadi walaupun disuntik berapapun, tetap dia akan terasa sakit saat pencabutan. Nah, biasanya sebelum tindakan itu kita kasih analgesik dulu untuk meredakan dulu, baru kita lakukan pencabutan. Terus kalau pada saat bengkak, nah ada beberapa yang bilang yaudah kasih obat dulu aja, antibiotik 1 minggu untuk meredakan itu dulu. Soalnya nanti kalau misalnya disuntik, si bakterinya menyebar kemana-mana gitu. Tapi juga ada jurnal lain yang mengatakan itu tuh sumber infeksinya masih di situ. Percuma aja kamu kasih antibiotik, tapi si sumber infeksinya nggak segera kamu ambil gitu. Jadi biasanya diambil jalan tengahnya, biasanya kita kasih profilaksis dulu 1 jam sebelum untuk pasien yang mengalami kayak pembengkakan gitu. Nah setelah 1 jam baru kita lakukan pencabutan sehingga sumber infeksinya terambil, jadi pengobatannya akan berjalan. Ya walaupun tetap saja saat pencabutan dia akan tetap terasa sakit karena memang si pusnya ataupun pada saat pulpitis itu si anestetik tentu tidak dapat bekerja dengan bagus. Oke, jadi memang itu ya. Jadi sobat Muafian penyintas autoimun sekalian, jadi kalau sudah sakit gigi tidak usah takut datang ke dokter gigi. Kedua kali nanti dokter akan memilihkan, tidak langsung cabut serta-merta cabut sih tidak. Nanti kan akan dievaluasi dulu ya. Akan dievaluasi dulu. Kemudian ini kapan harus diberikan obat dulu, kapan harus cabut, nanti dokter lebih tahu lah. Ya, itu yang terpenting itu. Yang terpenting adalah segera datang kontrol ya. Iya. Tadi daripada sakit hati gigi ya, sakit hati itu tadi balik-balik satu. Itu. Nah ini ada juga yang masalah infeksi ini kan menarik sekali untuk masalah yang di air liur tadi ya, saliva. Nah ini ada salah satu autoimun yang mana dia nanti produksi memang sangat turun sekali ya. Salah satunya kan Sjogren ya, penyakit Sjogren syndrome. Nanti mungkin ada yang tanya ya. Para penyintas Sjogren syndrome kan dia memang khasnya kan dikelenjar air mata dan air liur, air ludah ya. Nah, walaupun yang lain juga ikut terkena. Nah ini gimana dok? Nanti untuk kesehatan gigi mulutnya itu solusinya gimana? Mungkin dari dokter kita bisa menyampaikan tuh. Ini saya mungkin belum ada tanya, nanti mesti ada yang tanya nih. Saya ngomong tanya dulu, jadi biar paham. Oke. Nggak tanya ulang nggak apa-apa. Gimana tuh? Itu biasanya kalau pada pasien Sjogren syndrome itu memang rata-rata rampant karies ya dok ya. Apalagi yang memang dia tuh takut ke dokter gigi. Ya pasti memang si giginya udah pada bolong aja. Nah, ya untuk penderita Sjogren syndrome mungkin lebih rutin ya. Terus juga kalau kita kan ada kayak chewing dari si permen karet buat merangsang salivanya supaya lebih turun, salivanya supaya lebih keluar ya. Terus juga ya banyak makanan-makanan yang berserat sama air putih. Jadi biar sisa makanan dari mulut setelah kita makan itu bersih. Tapi juga sebenarnya tidak terlalu, tapi lumayan lah untuk memperbaiki. Yang jelas ya memang harus rutin dok untuk berkunjung. Jadi kalau misalnya sudah ada plak sedikit aja bisa dibersihkan sehingga tidak menimbulkan karies. Gitu. Itu berarti nanti kalau yang untuk yang Sjogren ini berarti nomor 1 asupan minumnya harus paling enggak tercukupi dulu dong ya. Cukup dulu, terus kemudian banyak serat juga ya. Buah juga boleh nih. Boleh ya. Nah terutama juga saat-saat timingnya untuk sikat gigi itu juga sangat perlu diperhatikan ya. Nah, kalau misalnya normalnya itu memang 2 kali setelah sarapan sama tentu saja sebelum tidur, karena sebelum tidur itu pas tidur itu kan saliva kita pasti turun produksinya, sehingga memang saat kita tidur harus bersih. Nah, jadi biar tidak ada peningkatan populasi bakteri gitu. Jadi kalau pada penderita Sjogren syndrome mungkin ditambah setelah makan minum air putih yang banyak terus disikat gitu. Jadi biar tidak ada makanan yang menempel yang bisa buat makanan untuk bakteri. Ya, betul. Gitu. Terus salah satu tadi juga ada yang merasa nanti misalnya permen karet tadi ya, salah satu yang merasa. Ada obat enggak? Obat kumur gitu ada enggak yang bisa membantu? Kalau obat kumur kita tidak terlalu merekomendasikan untuk pemakaian obat kumur terlalu sering ya dok ya. Karena kan juga populasi normal bakteri itu juga dibutuhkan di dalam mulut. Kalau misalnya setiap hari kita mengkonsumsi obat kumur, tentu saja itu akan mengganggu keseimbangan mikroorganisme normalnya. Gitu. Terus ada obat yang untuk merangsang produksi air liur? Kalau untuk Sjogren syndrome itu sudah susah ya. Ada susah. Tapi apakah harus meminum obat itu terus? Iya, gitu? Betul sekali. Jadi betul.
Nggak apa-apa, nanti kita tambahkan. Nanti kita ada yang mulai ada yang tanya nih dok. Ya. Mumpung kita ada tanya. Dari Oke. kita sapa dulu nih yang sudah bergabung ya. Ini mana suaranya mulai dari Aceh, Medan, ya, Kalimantan, Bali, Lombok, Papua, ya, Singapura, Malaysia. Silakan bergabung ya. Yang terima kasih yang sudah bergabung di acara Sang Kopi Hangat pada pagi hari ini dari atas dari Instagram, coba di atas yang bergabung siapa saja nih, ya udah banyak ya. Pokoknya selamat pagi semuanya sudah bergabung di acara pada SKT pada pagi hari ini. Dan juga dari Facebook Rumah Kreator Mati juga selamat pagi semuanya. Dari Mbak Skustorinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Karangnya sudah hadir ya, terima kasih atau sudah hadir Nur Hadiah dan juga dari Alergi Urologi Solo ya yang sudah bergabung. Selamat pagi semuanya. Ini dari Julia Soneng ya. Dok, gigi saya awalnya sakit nih, katanya ada lubang dari pinggir yang mepet ke pipi, tapi setelahnya rahang saya jadi sakit jika mau menguap maksudnya, dan untuk membuka mulut maksudnya ya, dan jika mengunyah. Jadi gimana? Ini makanya dari ini giginya, gigi saya, gigi awal dari lubangnya. Ini gigi depan atau gigi agak ini ya pinggir? Berarti gigi belakang karena di pipi ya? Ya pipinya, yang paling yang tepi-tepi sini ya. Gimana dok ini? Ya, jadi kalau seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya gigi bawah, memang penyebaran infeksinya itu dari lebih ke sendi ya dok ya. Jadi biasanya kalau masalahnya pada gigi bawah itu terjadi trismus atau kesulitan untuk membuka mulut. Berarti si bakterinya itu sudah mengeluarkan pus dan pusnya itu sudah masuk ke persendian sehingga mengakibatkan si trismus tadi. Nah tapi biasanya kalau yang atas itu menyebarnya malah lebih ke hidung dan bawah mata infraorbita ya, gitu. Jadi sebaiknya kalau ini kasusnya lebih ke cabut ya, saya saran ya, karena sudah menimbulkan trismus ya, berarti sudah ada produksi pus di sana. Kalau hanya penambalan pasti nanti akan bermasalah lagi. Iya. Sebaiknya dicabut ya, segera ke dokter gigi. Jadi timbul pus maksudnya nanah ya, nanah. Iya. Terus tadi kaku kan, udah kaku ini mulai kaku gini kan. Mungkin kondisi badannya masih bagus dok, jadi si produksi pusnya masih minimal. Tapi saat dia imunnya lagi buruk, pasti produksi pusnya meningkat. Nah itu bengkaknya akan lebih besar, gitu. Ya betul. Jadi yang terpenting adalah segera kontrol ke dokter gigi, nanti kan dievaluasi. Baiknya ini mau tadi. Nggak langsung cabut, misalnya diobati dulu biar agak mereda dulu, terus biar nanti obat biusnya, anestesinya itu biar bisa jalan optimal ya, nanti baru dicabut kan gitu. Tapi nggak usah takut, tetap semua manusia tetap takut untuk cabut gigi. Ya, itu manusiawi lah. Iya. Saya juga yang alami sama. Saya cabut 5 itu, sama cabut 5 karena bius total. Karena gigi yang infected tuh sejak kecil nggak bisa tumbuhnya tuh malang melintang dan sudah nembus yang depannya, jadi diambil giginya 5 sekalian dan sakit juga itu ternyata. Makanya daripada sakit gigi mungkin sakit hati. Dari Dwita Herlina Sari nih, dok, kalau ada masalah di gigi dan mau cabut gigi, apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan sebagai penyintas autoimun? Jadi ini penyintas autoimun ya, terus ada masalah gigi dan mau cabut nih, yang harus diperhatikan dulu apa kira-kira? Nah ini dari slide-nya ya. Pertama kalau kita mau cabut gigi pada penyintas autoimun, yang harus diperhatikan. Udah ada slide-nya. Yang harus diperhatikan pertama adalah anestesinya. Nah, pada beberapa penyakit autoimun kan dia menyerang dari saraf ya dok ya. Tentu saja kita harus konsultasikan kepada dokter internisnya yang merawat atau dokter saraf yang merawat, apakah nanti si komponen anestetik itu yang kita gunakan itu nanti jadi neurotoksik atau enggak kan. Kalau misalnya pada myasthenia gravis atau pada penyakit lainnya yang menyerang itu saraf, kan pasti kita harus perlu tanya ya. Jadi tentu saja konsultasi ke internanya dan juga ke dokter giginya. Kemudian yang kedua juga pada penderita autoimun itu juga pasti si imunnya kan turun dan juga dia meminum imunosupresan. Jadi perlu diperhatikan dengan penggunaan antibiotik profilaksis dok. Nah, pada beberapa jurnal mengatakan kalau penggunaan antibiotik profilaksis ini pada penderita autoimun yang terkontrol itu tidak perlu. Nah, tapi
juga harus kita perhatikan juga. Jadi tetap harus kita konsulkan lagi, balik ke internal lagi, apakah aman tidak. Kalau tidak pakai antibiotik, terus juga harus kita pikirkan juga kalau pendidikan kita nanti tidak traumanya besar enggak. Kalau kira-kira trauma yang akan ditimbulkannya besar, tentu saja penggunaan antibiotik profilaksis ini wajib, ya, Dok. Nah, terus kemudian juga yang perlu diperhatikan juga penyembuhan. Nah, karena si penyintas autoimun ini pasti terapinya imunosupresannya tidak dalam jangka waktu lama, tentu saja itu mempengaruhi proses penyembuhan, Dok. Padahal setelah cabut gigi itu kita butuh penyembuhan dari jaringan lunak dan penyembuhan dari tulang pendukung giginya. Nah, pasti prosesnya akan lebih panjang gitu. Jadi biasanya kita sarankan kalau untuk penyintas autoimun itu kalau mau cabut gigi tentu prepare dari awal, konsul ke internal, kita cek lab dulu, kita siapkan untuk antibiotik profilaksisnya, dan juga setelah pencabutan kita sarankan untuk banyak makan makanan yang mengandung protein sehingga penyembuhannya akan lebih terbantu. Ya, tetap kita ingatkan dari awal, mungkin penyembuhannya akan lebih lama. Gitu. Atau mungkin perlu dikonsulkan, boleh nggak untuk penghentian imunosupresannya sementara sebelum dari pencabutan gigi, gitu. Jadi gitu ya. Jadi perlu diperhatikan semuanya. Jadi saya tambahkan dari sisi autoimun, jadi itu semua sobat muati dan penyintas autoimun sekalian. Jadi untuk terutama yang penyintas ya. Jadi apapun dulu kan seperti mau vaksin COVID kan juga harus stabil. Nah, ini juga apalagi dengan tindakan, walaupun tindakan ini kan sebenarnya juga termasuk yang kecil ya, Dok ya. Sedang kecil ya, jarang yang berat. Apa ada yang tindakan cabut gigi berat kan tidak ada, kecuali yang odon, Dok. Cabut gigi dengan komplikasi yang odon ya. Komplikasi macam-macam, tapi jarang ya. Nah, tetap apapun yang untuk penyintas autoimun saya sarankan tetap terkontrol dengan baik dulu untuk autoimunnya. Apalagi tadi masalah Sjogren ya, Sjogren syndrome, apalagi tetap kita nanti obati, kita kontrol, harapannya apa? Produksi air liurnya juga bisa membaik, sedikit membaiknya dengan pengobatan yang terkontrol baik. Nah, harapannya nanti setelah ada tindakan dari bagian gigi, penyembuhannya juga lebih cepat ya, bisa lebih cepat. Tindakannya juga lebih aman, lebih optimal nantinya hasilnya. Jadi dari kita penyakit dalam nanti juga enak, pasiennya juga senang, dokter giginya juga nyaman juga. Jadi kan tidak berdebat-debat menyambut gigi nanti gimana nih hasilnya. Nanti terus dia bilang, Dok, kalau saya cabut gigi malah nggak sembuh-sembuh, seperti itu. Jadi itu ya, nanti akan dokter yang akan menentukan, oh ini memang dari bagian gigi mulut kan minta kita kok ya, kita udah berapa kali kan boleh cabut enggaknya, tapi memang akan kita dari bagian kita kan ya evaluasi dulu boleh enggaknya ya. Nah, apa intinya boleh cabut tetapi dengan ada nanti syarat-syaratnya, syaratnya harus bagaimana ya. Tapi jelas tidak usah bingung, yang bingung biar dokternya saja. Jadi saya sampaikan pasien, Bapak Ibu tidak usah bingung, yang bingung biar kita aja. Anda tinggal terima jadi, tidak usah ikut mikir gitu loh. Jadi kalau mikir, penyintas autoimun kalau semakin mikir semakin flare. Ya. Flare-nya Sjogren, tambah kering nanti mulutnya, itu tandanya. Ya, jadi tambah susah nanti. Ya. Iya. Gitu ya. Dari anak teknik nih. Pagi Dok, mau tanya kalau gigi berlubang pada penderita SLE, ini lupus ya, cara perawatannya gimana? Gigi lubang. Jadi penyintas lupus giginya lubang nih, perawatannya gimana nih? Oke, kalau lubangnya masih dangkal sih segera ditambal aja, enggak apa-apa, enggak masalah, enggak ada kontraindikasi untuk penambalan gitu ya pada penderita SLE. Ya, segera datang ke dokter gigi, jadi biar lubangnya tidak tambah besar. Tapi nanti bisa dilihat dulu. Kalau lubangnya besar mungkin nggak bisa ditambal gitu Dok ya, Pak? Iya, makanya kalau dia keluhannya masih gigi lubang biasanya masih rada kecil nih, makanya segera aja. Iya. Tapi kalau dia udah bilang, iya gigi saya udah sakit Dok, berarti keluhannya kan bilangnya udah beda dulu Dok. Iya, gigi saya udah sakit, ternyata ada lubang gitu. Bagian gigi, jadi lebih paham. Kali ini itu, nggak apa-apa, silakan datang nanti tetap. Lupusnya juga terkontrol dulu bagus ya, nanti karena nanti ditambal, cuma tidak ada kontraindikasi untuk ditambal ya, ya. Apa-apa. Dari Sulistiori ini, Assalamualaikum warahmatullahi nih dari Facebooknya Muati dulu. Izin bertanya dokter, saya penyintas autoimun sklerosis SSC ini dan polymyositis. Saya ada masalah pada gigi geraham. Kok sepertinya gigi geraham saya seperti tenggelam di gusi. Apa termasuk efek autoimun saya dokter ya?
Oke. Gigi saya juga banyak yang goyang. Mohon solusinya dokter. Terima kasih, sehat selalu dokter Agus Joko. Terima kasih ya. Oke. Jadi ini kayak kapal itu, kapal tenggelam gitu ya. Tapi ini dia tenggelam. Ini sepertinya gigi geraham yang tenggelam itu adalah gigi geraham 3, Dok. Jadi memang dia tidak bisa tumbuh nih. Oh iya. Makanya kan Emang dia dulu memang nggak bisa tumbuh. Iya, tumbuhnya memang sebagian sepertinya. Ya, terus kalau giginya goyang ya, yang saya jelasin tadi karena memang si penyakit autoimun itu kan menyebabkan gangguan dari pembuluh darah. Akhirnya suplai darah, suplai nutrisi berkurang hingga mengakibatkan si jaringan periodontal itu ya mudah untuk turun ketinggian tulangnya, tulang pendukung gigi. Akhirnya si giginya goyang. Terus bisa juga plak karang gigi jenengan banyak sehingga bersihkan saja. Jadi untuk mengurangi resiko infeksi pada si jaringan periodontal pendukung gigi ini. Ya. Coba segera ke dokter gigi aja, kita cek dulu penyebab kegoyangannya apa. Gitu. Iya, nanti Mbak Sulistri ini kemarin nanti kalau ketemu saya lagi nanti konsultan dokter gigi nanti. Boleh nih tadi ya Mbak Sulistri ini. Jadi ini penyintas ada beberapa autoimun ya, autoimun. Jadi salah satunya kalau nanti masalah gigi biar dievaluasi lah. Ini kira-kira tenggelamnya itu kenapa? Apa memang bandulannya besar atau gimana? Tenggelam, kapal tenggelam. Atau memang tidak tumbuh ya dok ya? Iya, sepertinya itu gigi geraham 3-nya dok. Iya, hanya kalau tidak tumbuh gitu. Ini dari Mbak Winasir ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam dok ya. Saya penyintas autoimun dok. Saya sudah ronsen panoramik dok. Hasilnya banyak gangren gigi atas dan bawah. Ada periodontitis ya. Dulu sama dokter bedah mulut disarankan operasi dok. Tapi kondisi autoimun saya masih sering flare, belum stabil. Banyak akar gigi yang tertinggal dok. Gimana solusinya dok? Karena belum bisa tindakan. Terus penggunaan Listerin dan betadine kumur bisa membantu dok untuk mengurangi terjadinya peradangan di gusi dan gigi. Silakan dok. Ini memang penyintas autoimun. Terus banyak yang ini ya, gangren gigi atas bawah ini. Oh dia belum stabil ya. Sebenarnya memang kalau misalnya banyak yang harus dicabut, memang kita sarankan untuk tindakan itu aja dok dalam use total. Karena kasihan juga pasiennya bolak-balik, terus akhirnya kan kita jadi pemakaian antibiotik berulang. Karena untuk pasien autoimun kayaknya lebih aman tetap kita memakai antibiotik. Nah kasihan juga jadi nanti dia harus berulang-ulang pakai antibiotik dan berulang-ulang merasakan sakit. Ya, jadi memang kita sarankan untuk use total. Nah, penggunaan Listerin dan betadine kumur ini, seperti saya bilang, kalau misalnya memang dia dalam kondisi sakit, nggak apa-apa digunakan. Tapi kalau misalnya tidak ada kondisi sakit dan tidak ada masalah apapun, ya jangan. Tapi tetap sebenarnya untuk membersihkan gigi itu tetap mekanis ya. Jadi dengan sikat gigi. Jadi Listerin itu hanya memberikan rasa segar dan juga ya memang mengurangi populasi bakteri, tapi tetap mekanis untuk membersihkan makanan yang tersisa itu tetap dibutuhkan. Jadi cara sikat gigi yang bagus itu lebih penting daripada penggunaan dari si obat kumur. Digunakan bersamaan boleh, tapi tetap sikat gigi lebih penting ya. Gitu. Terus untuk solusinya tentu saja distabilkan dulu ya dok ya penyakit autoimunnya biar bisa segera tindakan. Karena ya penggunaan obat kumur yang terus-menerus juga nggak bagus. Ya, jadi stabilkan dulu, jadi biar bisa dilakukan tindakan sehingga infeksinya hilang. Iya. Gitu. Jadi gitu ya Mbak Winasir, tadi saya sampaikan di awal dari dokter Sinta sering minum, ya kan, sering minum kumurnya bukan Listerin tapi sirup kumur dengan air putih. Iya. Ya, sering minum paling nggak 2 liter setengah sehari. Itu cukupi dulu kebutuhan cairannya. Biar rata-rata gini kan pada orang nggak mau minum, pinginnya yang instan gitu loh. Misalnya, oh ya saya pinginnya yang kumur aja enak, tapi nggak mau minum sama aja, kan gitu. Ya, soalnya kadang-kadang orang itu karena dia pakai obat kumur sudah terasa segar, dia tidak sikat gigi dok. Dia mengandalkan, oh obat kumur sudah aman nih, padahal tetap mekanis dengan penyikatan itu lebih penting. Ya, oke. Iya. Jadi itu yang penting adalah jaga kondisi, ya, jaga kondisi semuanya. Terus semuanya punya penyintas autoimun berbahagialah dari stres, ya. Itu slogan dari saya sampai besok harus dijalankan ya. Sulit tetapi wajib ya untuk diusahakan, ya. Karena begitu tidak bahagia, stres pasti flare. Kalau flare sudah selesai, diobatnya apapun susah, nggak bisa semuanya.
Gitu ya Mbak Winarti ya. Oke. Jadi nanti biar dievaluasi lagi. Tapi yang jelas kalau banyak case seperti ini dengan bios total ya, Bu, ya. Yang Iya. pilihan ini ya. Karena pertimbangannya yaitu dok, traumanya yang betul berlebihan sekali. sama Nah, apalagi yang antibiotiknya. banyak ya, lebih dari Iya. gitu ya. Saya dulu 5 aja bios total, nggak berani 1. 5 berarti bios total. Bios lokal ada semaput. Jadi Mbak Revita Gina ya. Dok, apakah infeksi gigi pada penyintas autoimun akan lebih berbahaya nih? Mohon tipsnya dok untuk penyintas autoimun agar bisa mencegah infeksi gigi. Dan juga dari Faisal Diandra ya. Oh, gedung Flamboyan lantai 8 hadir Kak. Ya ikut nyimak ya. Selamat pagi yang di Flamboyan 8 nih. Bisa naik ke lantai 11 nanti di rooftop ya. Bisa ikut melihat pemandangan kota Solo ya, rooftop. Tapi nggak tahu nih ada mungkin ada food court kayak gitu. Ya silakan Ya, Dok. Ini yang untuk yang penyintas autoimun lebih berbahaya dan dibandingkan. Ya. Ini maksudnya dibanding yang dengan orang normal kan maksudnya. Iya, kalau misalnya jaringan penyintas autoimun dan itu terkontrol, ya bisa lebih itu ya terkendali ya. Tapi memang resikonya akan lebih tinggi karena penggunaan si imunosupresan tadi, ya. Dan juga tipsnya gimana? Tentu saja sering-seringlah berkunjung ke dokter gigi ya. Nanti minta aja ke dokter yang merawat jenengan, tolong konsulkan. Kalau sudah ada keluhan sedikit, tolong konsulkan. Jadi biar masalahnya belum terlalu serius dulu, sudah bisa ditanganin gitu. Iya. Yang paling bagus adalah tipsnya nanti coba konsul dokter gigi nanti biar diberitahu nih harusnya bagaimana sih tipsnya harusnya bagaimana. Tapi yang jelas adalah nomor 1 yang paling gampang itu setelah makan ya kumur air putih lah. Iya. Itu membantu sekali itu, ya dok ya. Iya. Itu saya baca seperti itu sih. Nah, kita praktekkan. Jadi setidaknya dengan berkumur air putih itu sudah yang sisa itu sudah 80% 90% hilang itu, ya kan? Itu secara teoritis. Ya, jadi setidaknya itu dulu lah. Jangan kumurnya pakai air teh atau air kopi. Janganlah air putih, ya. Oke. Jadi ya nanti kontrol ke dokter gigi ya. Dari Mama Syakila ya. Dok, maaf agak keluar topik ini. Saya mau tanya ibu saya kemarin sebelum operasi pengangkatan tumor payudara harus mencabut beberapa gigi. Apakah tadi bisa dengan cara lain dok maksudnya? Apakah tidak bisa dengan cara yang lain? Oh, maksudnya Oke. ini sebelum operasi tumor payudara harus Ya. mencabut beberapa giginya ini. Gimana dok? Oke, jadi gini, kan untuk perawatan tumor payudara itu nggak hanya operasi terus selesai masalahnya. Biasanya akan berlanjut ke kemoterapi. Nah, kemoterapi itu kan pasti memperlambat penyembuhan. Nah, di sana biasanya kalau pasien sudah kemo tidak bisa dilakukan tindakan untuk pencabutan karena yang ada malah jadi tulangnya terbuka semua jadi osteonekrosis. Ya. Jadi memang kita menyarankan selalu pasien sebelum kemoterapi, radioterapi itu kontrol dulu ke dokter gigi, dibersihkan dulu masalah giginya. Karena kalau sudah kemo, sudah radioterapi, pasti masalah giginya akan bertambah. Otomatis si giginya akan lebih rampant karies dan juga si tulangnya pasti turun dok, resesi dok. Nah, kalau diperparah, kalau misalnya sudah ada masalah sebelumnya, terus ditambah dengan kemo dan radioterapi, masalahnya akan bertambah. Ya. Jadi memang sebaiknya dicabut dulu sebelum nanti ada tindakan lainnya, ya. Iya, gitu ya Mama Syakila ya. Jadi yang ketakutan bukannya itu, tapi efek setelah kita dia operasi kan tetap apapun tetap tindakan-tindakan kemoterapi, tindakan terapi kan tetap aja lah, tidak hanya sekedar operasi saja ya diangkat ya. Masalahnya di situ. Ya, nanti itu hubungannya juga dengan kesembuhan dari misalnya harus dilakukan tindakan cabut atau tindakan apapun yang di bagian gigi ya tadi ya. Jadi ya Mama Syakila ya. Dari Rima Dina Rita ya. Dok, di sela-sela gigi saya sering tiba-tiba keluar darah nih. Kenapa ya dok? Kalau sikat gigi sering berdarah juga nih. Nah, silakan. Oke, nah itu berarti plak di gigi jenengan sudah banyak. Ya, si plak ini menimbulkan radang pada gusi atau kita sebut juga dengan gingivitis. Nah, kalau gingivitis kan berarti vaskularisasinya lebih banyak, jadi pembuluh darahnya melebar semua. Jadi kena trauma sedikit pun pasti si gusi langsung berdarah. Jadi datang aja untuk scaling ya. Itu gitu. Mbak Prima, datang ini rumahnya mana? Kalau sekitar Solo Raya gitu silahkan datang ke rumah sakit Dr. Martin. Nanti akan di scaling aja dulu. Iya, di bawah sini nanti biar ketemu Dr. Sinta di sini.
itu nanti dibersihkan dan harapannya nanti sudah tidak berdarah lagi. Dan juga nanti tetap juga bisa dilihat evaluasi sekalian adakah penyakit-penyakit yang lain penyerta ya, misalnya selain di bagian dari gigi, dan juga kita juga bisa evaluasi mungkinkah ada penyakit yang lain yang di badan, contohnya misalnya kelainan darah dan sebagainya ya. Jadi kan tetap harus evaluasi, makanya gunanya nanti kontrol dulu ya dok ya. Iya. Evaluasi giginya nanti tidak apa-apa, nanti ke penyakit dalam nanti kita evaluasi untuk bagaimana, kenapa kok bisa mudah berdarah. Iya, nanti dinilai pendarahannya masif atau enggak, atau cuman kolesterol sedikit gitu. Nanti dinilai dari situ. Itu dari Juliason ya, Juliason Emily. Ini tadi udah ya. Pagi dok, ya, untuk badan saya yang suka pegel-pegel, apa termasuk autoimun sehingga radang saya jadi sakit karena ada gigi yang katanya lubang dan menembus ke akar nih. Iya. Gigi lubang nembus ke akar. Okay. Oh, yang lubang ini maksud dari atas ke bawah sampai ke akar gitu maksudnya? Iya, mungkin ya lubangnya udah sampai ke akar ya. Oke. Kalau pegel-pegel, monggo yang lebih berkompeten dok. Jadi gimana lagi? Kalau yang lubang nembus ke akar, ya sebaiknya segera dicabut karena itu kan nanti bisa menyebabkan infeksi. Nah, infeksi dari gigi itu bisa kemana-mana ya. Jadi ya kalau rahang saya jadi sakit karena pegel-pegel, apakah termasuk autoimun? Tetap harus diperiksa dulu ya. Iya nih. Tetap harus diperiksa dulu. Ya, itu biasa ya, saya tambahkan gini. Jadi untuk yang sobat muadian penyintas autoimun, kalau penyintas autoimun ya mohon maaf sudah sangat pakar nih terkait kondisi tubuhnya, karena untuk penyintas autoimun kan mengalami sendiri ya. Jadi untuk yang badan pegel tanya apakah termasuk autoimun, bisa ya bisa tidak, kan gitu jawabannya. Karena semua autoimun itu, ini saya ulangi lagi untuk yang sobat muadian penyintas juga, kan kita kenal banyak sekali, ada lebih dari 150 jenis autoimun, dan setiap autoimun memiliki karakteristik sendiri-sendiri ya, khas sendiri-sendiri. Ada yang hanya mengenai satu organ ya, ada yang mengenai beberapa organ atau yang seluruh tubuh bisa ya. Seperti misalnya satu organ, misalnya sakit gula, salah satunya yang gula kencing manis DF tipe 1 itu kan juga dari autoimun, berarti single satu ya. Jadi nah kalau yang ada juga yang hanya mengenai otot saja, ada yang mengenai sarafnya, ada yang mengenai kulitnya juga bisa. Nah ada juga yang penyakit autoimun itu mengenai seluruh tubuh, contohnya yang besar-besar, ada lupus, ada Sjogren, ada rheumatoid arthritis, ada sklerosis sistemik ya, ada neuropati, macam-macam lah, ada SSC, MCDD, CIDP segala macam lah. Itu juga salah satu gejalanya, adalah pegel-pegel bisa, ya. Badannya kan tidak enak, otot-ototnya, terus nanti sarafnya juga kena, terus sering kebas juga, kebas kesemutan tuh salah satu tanda. Tapi memang tidak terus itu bagian dari mesti autoimun, tidak. Ya. Orang sakit gula karena juga dia efeknya ke seluruh tubuh, bisa juga menyebabkan kebas, pegel-pegel bisa ya. Jadi banyak penyebabnya. Habis main gula, itu pegel-pegel badannya seperti saya ini ya. Karena aku usianya masih 39, tapi kalau main gula sekali ya, tahu nih. Musuhnya ini ya, kita main gula satu-satu. Jadi ya itu tadi ya. Jadi berarti harus cek dulu ya dok ya, tetap penyakit dalam ya. Tetap harus evaluasi dulu. Yang nomor 2 adalah laki-laki lebih jarang terkena autoimun, itu dulu. Jadi lebih sering perempuan ya kalau perempuan masih peluangnya terkena autoimun lebih besar dibanding yang laki-laki kan gitu. Perbandingannya banyak sih, 1:2 sampai 1:20-an ya, jadi memang besar sekali ya. Itu ya Mas Julian tadi ya, Julian ya. Tikadu ini ya. Dok, jika behelan rahang atas saja apakah bisa? Oh, cuma atas yang di behelnya. Dan tidak mempengaruhi bentuk gigi rahang bawahnya. Mohon infonya, terima kasih. Silakan. Ini kerjaannya ortodonti ya. Jadi kalau misalnya behelan itu tetap kita lihatkan tujuannya untuk behel itu kan untuk oklusi normal oklusi. Jadi
gigi molar 1 rahang atas berada tepat di kapnya rahang bawah, M1 bawah. Nanti kita nilai apakah kalau dengan behalan atas saja sudah dapat itu oklusi. Kalau misalnya belum dapat, ya tetap dua-duanya tetap harus dibehel. Ya, apakah mempengaruhi bentuk gigi rahang bawahnya? Kan yang dibehel cuma atas. Ya, tidak akan berpengaruh ke bawahnya. Makanya harus dinilai dengan behel atas saja sudah didapatkan kontak oklusi yang normal atau belum. Tapi biasanya sih tetap dibehel ya dok ya, atas bawah ya, karena kita nggak bisa dapat oklusi yang maksimal kalau misalnya cuma satu sisi satu rahang saja yang kita behel ya, gitu. Begitu ya, dan lebih jelasnya nanti biar ke ortodontis ya. Bagaimana dok? Ya, bukan yang bedah mulut ya? Bukan, datang ortodontis. Iya. Nah, pokoknya paling bingung saja juga, mohon maaf, saja juga bingung ya, sebenarnya dokter gigi dulu nanti biar dapat di Muarti ada ortodontis ya dengan dokter Sandy nanti. Oh iya, pokoknya kan bagiannya macam-macam, jadi kita harus tahu. Yang penting tahunya pokoknya gini berarti harus ke dokter gigi gitu aja. Iya. Nah, nanti dari dokter gigi nanti oh ini harusnya ke bagian ini. Bingung juga misalnya. Kalau di penyakit dalam ada 12 bagian dan 12 banyak. Jadi dok coba kemana ini ya, nanti baru dokter penyakit dalam itu dokter yang menentukan ya dok ya. Bingung juga nih, tapi jelas silakan nanti evaluasi, kontrol ya. Jadi tidak ada salahnya dan itu penting juga. Dan ini dok, kalau misalnya ada infeksi kan juga ditakutkan bisa tidak misalnya nanti ini sakit jantung, kena sakit jantungnya gitu kan? Oh bisa dok, kan memang infeksi dari gigi kan bisa menyebar juga, jadi endokarditis juga. Jadi memang tetap infeksi gigi itu harus diperhatikan ya. Orang kalau mau operasi jantung pun pasti juga cek dulu giginya mana, karena infeksi gigi bisa kemana-mana. Ya, kemana-mana ya. Iya. Jadi memang seperti itu takutnya, makanya infeksi ini harus secepatnya ditangani dengan baik ya. Dan ini dok, nah orang tanya, takutnya kan yang nomor 1 gini. Ya. Dok nanti kalau jabut, ini komplikasinya apa sih? Bisa jabut 1, kan takutnya adalah gigi atas itu bisa mempengaruhi mata nomor 1, ya toh katanya. No, nomor 2 kalau jabut nanti apa itu terus gigi sebelahnya bisa buyang. Nomor 3 ini banyak darah keluar. Nah, ini gimana? Ini mungkin perlu dijelaskan terkait masalah komplikasi ini kan di masyarakat banyak seperti itu, ya kan? Ya, pertama cabut gigi atas tidak berpengaruh untuk ke mata karena memang sarafnya beda ya dan posisinya jauh. Jadi mitos untuk bisa diulang dong, ya. Bisa diulang ya. Okay. Jadi pencabutan gigi atas itu tidak berpengaruh ke mata. Nah, lebih banyak pengaruhnya itu malah ke hidung ya, karena si gigi atas itu terutama yang belakang itu kan posisinya berbatasan dengan sinus maksilaris. Nah, biasanya kalau ada infeksi di gigi atas terutama yang belakang itu jadi sinusitis, jadi hidungnya tersumbat. Nah, itu berpengaruh, tapi kalau ke mata tidak ada. Kemudian apakah setelah cabut gigi sebelahnya goyang? Nah, kalau misalnya dicabut sebelah depannya, otomatis kalau tidak diganti dengan gigi lagi, yang sebelah pasti akan miring dok, karena memang gigi itu setiap hari bergerak. Jadi kalau misalnya depannya kosong, pasti dia akan mengisi, lama-lama yang belakangnya akan miring. Nah, juga dengan gigi lawannya, kalau misalnya yang kosong yang atas, yang bawah akan naik ke atas. Jadi dia akan lebih tinggi dari bagian dari sebelah-sebelahnya karena dia mencari kontak oklusi. Ya, jadi memang kalau setelah cabut gigi depannya kosong terus belakangnya itu harus segera diganti giginya. Kecuali kalau yang dicabut adalah geraham 3, tentu saja itu tidak perlu diganti karena dia sudah posisi paling belakang dan memang tidak terpakai untuk pengunyahan. Terus kemudian yang ketiga tadi apa itu? Darah ya. Nah itu biasanya tetap kalau di Muarti tetap SOP saya tetap sebelum pencabutan saya cek darah dulu. Saya melihat waktu pembekuan darahnya bagaimana, memanjang atau tidak. Kalau misalnya aman, baru saya lakukan pencabutan. Tetap SOP di sini seperti itu. Iya, jadi itu ya, nggak usah takut nanti. Jadi kan takutnya, waduh nanti cabut terus berdarah kemana-mana, jadi kan kayak vampir, berdarah. Iya. Biasanya kalau jenengan punya penyakit sistemik lain ya dok ya, kayak hemofili, oke, pasti berdarahnya sampai banyak sekali. Tapi kalau normal-normal aja, waktu perdarahannya normal, enggak sih. Dan ini yang terakhir dok, ini kalau infeksi pada gigi ini, terutama penyintas autoimun, kalau tidak ditangani dengan baik, komplikasi yang paling fatal selama ini apa dok? Komplikasi pada penyakit autoimun.
Ya memperburuk dari penyakit autoimunnya sih dok. Autoimunnya ya. Iya. Ya, kayak Jadi gini, kan. progres penyembuhannya akan lebih lama. Sampai bisa meninggal nggak dengan infeksi gigi? Ada yang meninggal nggak kasus? Pada abses ya, karena dia mengganggu saluran pernafasan. Karena terjadi distres di saluran pernafasan atas, dan banyak sih pasien-pasien abses itu akhirnya ke mediastinitis dok. Jadi biasanya kalau sudah sampai ke mediastinitis emang kita join sama si BTKV jadi untuk dibuka. Ya. Ada kejadian juga sampai sana ya? Banyak dok. Oh, banyak ya? Banyak. Ada Rata-rata itu pasien dengan penyakit sistemik sih dok, dengan DM gitu rata-rata sudah sampai mediastinitis biasanya. Jadi memang ditakutkan itu ya, jadi secepatnya ditangani karena itu maksudnya tuh infeksi ke ini di paru-paru di rongganya tengahnya itu kan ya, jadi memang bisa infeksi meradang di sana, bisa sampai sesek ya dok ya. Iya. Bisa sampai meninggal. Memang kasusnya ada yang ditangani dokter Sinta selama ini pernah ada yang meninggal nggak? Banyak, ada tuh. Ada juga ya. Kemarin pasien saya ada satu juga ya, karena dia juga ada DM, terus memang sudah ke mediastinum. Terus usia udah di atas 60 Usia tahun sudah ya? di atas 50 itu malah. Ya, jadi memang, jadi maksud saya ini kita bahas ini adalah jangan sepelekan dengan infeksi gigi itu, masalah seperti itu. Jadi bisa membayangkan juga kan orang paling infeksi gigi obati apa ya, mohon maaf bisa dibangun pakai kuir apa yang penting dulu kan banyak sekali seperti itu kan. Jadi kalau nanti di ini untuk sobat mati dan penyintas autoimun sekalian diperhatikan ya, kapan harus kontrol, kapan ini harus bagaimana mengurusi rongga mulut biar tidak mudah infeksi, biar tidak mudah macam-macam lah ya, bengkak apalagi. Ya, yang perlu diingat itu kan mulut itu nomor jalan masuk pertama ya. Kalau misalnya ada infeksi di situ terus sampai bengkak, ya berarti saluran pernafasannya akan terganggu karena ini akan tertutup. Jadi ya, nanti kalau bawah dia akan turun ke leher, terus akhirnya ke mediastinum. Kalau atas biasanya dia bisa sampai ke infratemporal. Ya. Dulu waktu di Bandung tuh sampai infratemporal, akhirnya join sama itu bedah saraf ya. Ini masuk sampai atas ya, bayangkan jadi hati-hati ya. Pada penderita DM juga itu. Iya, memang resikonya lebih tinggi. Ya memang DM itu salah satu yang menyebabkan sesuatu infeksi itu jadi lebih buruk dibanding yang orang bukan DM. Itu memang makanya kontrol kesehatan, kontrol gula darah, kontrol segala macam ya ada gaya hidupnya. Nah terus sih dok, terakhir nih, kalau rokok itu sama alkohol juga mempengaruhi gigi nggak? Tentu dok, kalau rokok itu kan dari asapnya. Jadi kalau penderita rokok itu biasanya kan radangnya lebih lama ya, jadi dia tidak merasakan sakit, padahal prosesnya tetap berlanjut. Jadi tiba-tiba giginya udah goyang aja. Ya, jadi terus terutama kalau asap rokok itu tentu saja bikin stain ya. Jadi khasnya rokok itu pasti giginya banyak stainnya, terus juga gusinya jadi kehitaman. Ya, terus juga ya itu karena prosesnya penyakit terus berjalan tapi dia tidak merasakan. Jadi biasanya datang-datang sudah goyang semua giginya. Kemudian alkohol tentu saja bikin gigi lebih rapuh dok. Ya. Iya. Jadi itu dengerin saya tanya kan biar dijawab dokter Sinta nih. Jadi merokok tidak baik untuk gigi mulut ya kan? Iya. Ya? Alkohol juga iya. Jadi sebaiknya dihindari itu tadi ya. Itu ya jelasin dari pakarnya nih, maka saya tanya yang kompeten nih. Jadi karena beliau menyatakan tidak baik ya, hindari. Jadi itu ya dokter Sinta ya, dan sobat muati dan para penyintas autoimun sekalian ya, silakan untuk yang bagi penyintas yang belum bergabung di grup komunitas autoimun ya, ini hanya yang khusus penyintas saja. Jadi mohon maaf untuk yang orang sehat tidak boleh ikut gabung ya. Kita memiliki komunitas autoimun di grup nomor WhatsApp-nya 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi di 0852 8206 2239. Dan hasil rekaman live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Mari. Dan kalau sudah dilihat diapakan, jangan lupa diapakan Dr. Sinta. Jangan lupa kita like, follow, and subscribe ya. Terus juga harus di-share ya. Oke, yang benar juga share. Jadi insya Allah sih tidak hoax karena kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Iya. Dan tidak terasa ini Dr. Sinta ini sudah 1 jam ya.
Ya, kita ngobrol perasaan baru setengah jam, itu sudah 1 jam ya. Dan bersama kita harus kita akhiri. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada pesan ini ya, pesan-pesan dari Dokter Sinta terkait masalah infeksi gigi, terutama pada penyintas autoimun ini. Silakan dok. Oke, halo para penyintas autoimun, karena dengan penyakit autoimun itu kan konsumsi obatnya jenengan mengkonsumsi obat imunosuppresan dalam jangka waktu lama, sehingga itu menimbulkan rentan terhadap suatu infeksi. Jadi rajin-rajinlah ke dokter gigi untuk memeriksakan gigi jenengan, dan kemudian juga jagalah kebersihan mulutnya sebaik mungkin. Setiap habis makan minum air putih yang banyak, dan sikat gigi 2 kali sehari, terutama setelah sarapan dan sebelum tidur. Ya, seperti itu. Iya, yang penting dan yang terakhir adalah kalau ada sesuatu kontrol ke dokter gigi. Ya. Iya. Bisa ke rumah sakit Dr. Mardi kalau memang di sekitar Solo Raya, ataupun yang di luar Solo Raya ya, ini yang jauh-jauh nggak apa-apa, sekalian wisata. Wisata mengenal kota Solo ya, sekarang kota Solo bagi destinasi wisata ini ya, bagus sekali. Dan terima kasih sekali ya atas kehadiran Dr. Sinta ya. Iya, sama-sama dok undangannya. Dan juga terima kasih juga untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian yang sudah bergabung di acara pada pagi hari ini. Dan insya Allah untuk yang mulai tahun ini kan kita live di setiap Rabu di minggu pertama dan minggu ketiga ya, di jam yang sama, jam 9 sampai jam 10 dengan saya Dr. Agus Joko Susanto di acara Secangkir Kopi Hangat. Terima kasih sekali lagi Dr. Sinta dan semuanya. Kita karena waktu ya 1 jam cepat juga ya. Dan kita sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.